Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Azkia Anwar dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya selaku mahasiswi Prodi Perbankan Syariah semester 6 ingin memaparkan terkait materi manajemen risiko bank syariah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah manajemen risiko dengan dosen pengampu yaitu Bapak Insinyur Agung Haryanto, MNC. Istilah manajemen risiko berasal dari kata to manage yang berarti kontrol. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pengelolaan, pengendalian, dan menangani. Dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Jadi, manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, dan pengendalian upaya menghindari dan meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Dalam perusahaan, manajemen risiko atau risk management adalah suatu proses perencanaan pengaturan dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi untuk meminimalisir risiko pendapatan perusahaan. Seperti yang kita ketahui, popularitas lembaga keuangan syariah semakin meningkat dan mendorong banyak risiko yang akan dihadapi dengan berbagai produk yang ditawarkan secara unik. Sedangkan dalam bank syariah dengan karakteristik utamanya adalah bagi hasil dan berbagai risiko, menguraikan sifat risikonya sendiri berbeda dengan bank konvensional. Kedua bank ini memiliki gaya yang berbeda dalam mengenali dan mengelola eksposur jenis risiko yang ada. Selain itu, bank syariah juga mengalami jenis risiko yang sama dihadapi oleh bank konvensional seperti kredit, likuiditas, dan risiko suku bunga. Namun, risiko biasanya berbeda berdasarkan produk dan tawaran yang ditawarkan dari masing-masing bank. Manajemen risiko itu memiliki karakteristik. Yang pertama, dengan pendekatan ilmiah. Nah, pendekatan ini itu melibatkan berbagai jenis disiplin ilmu seperti matematika, keuangan, manajemen, dan juga statistika. Yang kedua, ada manajemen keuangan, dapat meliputi serangkaian prosedur dan teknik diantaranya itu ada identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Dan yang ketiga, tujuan dari manajemen risiko ini yaitu untuk menghilangkan atau mengurangi dampak dari risiko yang ada. Kemudian, untuk perkembangan dari manajemen risiko bank ini, yang pertama, di mana pada tahun 1974 terbentuklah yang disebut dengan BCBS atau Basel Committee Banking Supervision, yang dimana BCBS ini berperan untuk menetapkan standar pengaturan perbankan dan sebagai forum kerjasama terkait dengan pengawasan perbankan. Yang kedua, pada tahun 1988 muncullah Basel. Yang ketiga, pada tahun 1996 muncullah Amendment to Capital Accord on Market Risks. Yang keempat, pada tahun 1999 muncul New Capital Education Framework. Yang kelima, ada pada tahun 2004 muncullah Basel yang kedua. Yang keenam, pada tahun 2007, Basel kedua ini muncul kembali dengan metode baru, yaitu metode Advance. Dan yang terakhir, pada tahun 2010, muncullah Basel yang ketiga. Nah, Basel 1 ini itu diterbitkan sebagai peraturan dan pengawasan standar internasional dalam pengelolaan kecukupan modal bank untuk menyerap kerugian dan mencegah timbulnya masalah sistematik. Nah, ruang lingkup dari Basel 1 ini tuh ada 3 lapis nih, dan bisa disebut juga dengan tier. Nah, yang pertama tier 1. Tier 1 itu terdapat modal dan juga cadangan modal. Dan yang tier kedua terdapat cadangan kerugian akibat pinjaman yang gagal bayar. Terus ada utang subordinasi, potensi keuntungan dari penjualan aset. Dan yang ketiga yang terakhir ada tier 3, yang dimana tier 3 ini terdapat modal tambahan yang misalnya subordinasi loan. Kemudian Basel yang kedua. Basel kedua ini tuh bertujuan keamanan dan kesehatan bank dalam sistem keuangan, mempertahankan modal minimum yang harus dipenuhi oleh bank, meningkatkan persaingan bank yang seimbang, memperkenalkan kerangka resiko yang lebih sensitif yang selaras antara modal internal dan modal yang sesuai dengan profil resiko bank, memfokuskan peraturan pada bank yang aktif secara internasional. Kemudian
pembahasan mengenai base yang ketiga. Base ketiga ini memiliki 3 pilar, di antara yang pertama, pilar 1. Pilar 1 ini membahas mengenai pemenuhan modal minimum, seperti memenuhi level modal minimum, perlakuan eksplisit pada resiko operasional. Pilar yang kedua membahas proses review pengawasan, seperti pengawasan pada perhitungan bank dan strategi modalnya. Yang ketiga ada pilar ketiga. Pilar ketiga ini membahas disiplin pasar, seperti pengungkapan struktur modal dan juga kecukupan modalnya. Nah, menurut PBI nomor 13/23 PBI 2011 tentang manajemen risiko bank syariah. Ya, di sini dalam PBI nomor 13/23 PBI tahun 2011 ini membahas terkait yang pertama fungsi manajemen risiko. Yang pertama, fungsi manajemen risiko itu ada komite manajemen risiko berwenang bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada direktur utama, yang paling kurang itu meliputi penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko. Kemudian ada perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya. Ya, kemudian yang terakhir ada pendapatan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur modal. Nah, fungsi yang kedua ada satuan kerja manajemen risiko. Wewenang dan tanggung jawab satuan manajemen risiko meliputi pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh direksi. Yang kedua, pemantauan posisi risiko secara keseluruhan. Yang ketiga, kaji ulang secara berkala proses manajemen risiko. Yang keempat atau yang terakhir, ini memberikan rekomendasi kepada satuan operasional atau kepada manajemen risiko. Kemudian dalam manajemen risiko itu terdapat jenis-jenis risiko yang ada dalam perbankan. Yang pertama, risiko kredit. Nah, risiko kredit itu merupakan risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati di awal. Kemudian yang kedua ada risiko pasar. Nah, risiko pasar ini merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Kemudian ada risiko likuiditas. Nah, risiko likuiditas itu merupakan risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus likuid berkualitas tinggi. Kemudian yang keempat ada risiko operasional. Nah, risiko operasional itu risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Kemudian yang kelima ada rasio hukum, di mana rasio hukum ini merupakan rasio akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Yang ketujuh ada resiko reputasi. Resiko reputasi ini merupakan resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholders yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Kemudian yang kedelapan ada resiko strategik, yaitu resiko akibat ketidaktepatan dalam pengembalian atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Kemudian yang kesembilan ada resiko kepatuhan, yaitu resiko akibat bank tidak memenuhi atau tidak melakukan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara prinsip syariah. Dan yang ke-10 itu ada resiko imbal hasil, di mana resiko imbal hasil ini merupakan resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah. Karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Dan yang terakhir ada resiko investasi, yaitu resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit dan juga loss sharing. Sekian pemaparan materi terkait manajemen risiko bank syariah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.